nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu manaqibi qorobati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manaqib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keluarga Rasul. Wa manqabati Fatimah alaiha salam binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang sekelumit riwayat hidup Fatimah alaiha salam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah adalah sayyidah, siti, perempuan-perempuan ahli surga. Jadi artinya Fatimah ini termasuk yang mubasysyarah bil jannah, yang sudah dipastikan masuk surga sejak ia hidup dan bahkan menjadi putrinya, meski tidak berarti satu-satunya, karena dalam hadis yang lain juga termasuk Khadijah, Aisyah, Asia istri Fir'aun yang mengasuh Nabi Musa, juga Maryam. Jadi perempuan-perempuan hebat itu semuanya menjadi sayyidah, menjadi tuan putri kaum perempuan nanti di surga. Hadis yang pertama yang dituliskan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah alaiha salam arsalat ila Abi Bakr, bahwasanya Fatimah alaiha salam, ini para ulama menyebut Fatimah pakai alaiha salam karena di Al-Qur'annya kita diharuskan sholawat dan salam kepada keluarga Nabi. Di surat Ar-Ra'd, salamun alaikum ahlal bait wa barakatuhu ahlal bait innahu hamidum majid. Kemudian Nabi juga mengajarkan sholawat itu bukan hanya untuk beliau tapi juga untuk keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam riwayat lain wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, ya, kepada istri-istrinya, anak-anak, cucu-cucunya. Maka menyebut Fatimah alaiha salam bukan berarti mendudukan Fatimah seperti Nabi, karena yang didoakan salam bukan hanya Nabi, termasuk juga keluarga Nabi. Fatimah arsalat ila Abi Bakrin, mengutus orang menemui Abu Bakar, tas'aluhu mirathaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak bertanya, meminta kepada Abu Bakar hak warisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma afa Allahu ala rasulihi, dari harta fai itu pemberian Allah untuk Rasulnya. Ini harta fai itu harta perang yang perangnya tidak jadi,
Jadi Nabi atau kaum muslimin datang ke satu daerah, lalu daerah itu sudah kosong, penduduknya pada kabur, tidak jadi perangnya. Nah, kalau tidak jadi perangnya, semua harta yang ditemukan di sana itu semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya bukan berarti untuk Rasul saja, termasuk dawil qurba wal masakin wa ibnas sabil. Dawil qurba itu kerabat Rasul, ahlul bait Rasul. Dalam hadis disebutkan Alu Ja'far, Alu Uqail, Abbas, Banil Muttalib, dan Bani Hashim. Ya. Ahlul bait ini haram menerima zakat, ya, menerima zakat, menerima sedekah karena haknya dari fai, termasuk nanti dari ghanimah. Kalau dari ghanimah 20% dibagi 5, Nabi fisabilillah, keluarga Nabi. Kalau dari fai itu semuanya dibagi 5 langsung, tidak 20%-nya. Ini dijelaskan di surat Al-Hasyr, wa ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin kaila dulatan bainal aghniyai minkum, dan seterusnya. Jadi harta fai yang Allah berikan kepada Rasulnya, tatlubu shadaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menagih sodakoh Nabi. Ini bahasa sodakoh Nabi dari Aisyah, karena Aisyah tahu bahwa Nabi tidak meninggalkan waris. Semua yang Nabi tinggalkan, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, semua para Nabi peninggalannya tidak jadi waris tapi jadi sodakoh. Jadi kata Aisyah, Fatimah menuntut yang sudah Nabi sodakohkan, kan gak boleh menarik lagi sodakoh. Sama dengan anjing yang muntah lalu menjilati lagi muntahannya. Tong boro anjing atau jelema wae gitu pantas kamu anjing. Allati bil Madinah wal Fadak, yaitu tanah yang ada di Madinah dan juga Fadak, nama tempat sekitar Madinah. Wa ma baqiya min khumusi Khaybar, dan yang tersisa dari 1/5 Khaybar, 20%. Nabi kan punya tanah di Madinah, di Fadak, di Khaybar, itu semuanya dari jihad fisabilillah, ya. Makanya dalam bab-bab perang itu ada bab fadlil ghazwa fisabilillah, keutamaan perang di jalan Allah itu kaya, ya. Rata-rata para mujahidin tuh kaya, karena memang adil di negara Islam, pasukan itu memperoleh ghanimah 80%, 20%-nya setorkeun ka negara. Ai di urang mah tibalik, kabeh distorkeun ka negara, pasukan mah WMR we. Nu baleungharna mah jenderal we nu teu perang, jenderal, kolonel. Kitu mah nu pararang dihandap sesana we. Maka dari itu banyak yang profesinya ya sudah militer, kayak Ali bin Abi Thalib, ya, Zubair bin Al-Awwam, bukan pedagang, ya, bukan petani, profesinya apa? Militer, balaleunghar. Nabi juga demikian. Nabi kan bukan pedagang, bukan petani, Nabi itu seorang pemimpin perang, dan beliau mendapatkan harta dari itu. Punya tanah di Madinah, di Fadak, di Khaybar, itu semua dari perang. Nah, ketika Nabi wafat, Fatimah minta bagian waris ke Abu Bakar. Abu Bakar kan khalifah. Maka Abu Bakar menjawab, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurathu, kami tidak dijadikan mewariskan, ma tarokna fahuwa sodaqoh, apa yang kami tinggalkan, tirkah itu harta warisan, beda bukan warisan, tirkah peninggalan, harta peninggalan kami sesudah kami meninggal, fahuwa sodaqoh, itu sodaqoh untuk kaum muslimin, ya, dikelola oleh khalifah. Innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mal, hanya saja keluarga Muhammad boleh makan dari harta ini, yakni malallah laisa lahum an yazidu alal ma'kal, mereka tidak boleh lebih dari sekedar makan. Nah, jadi ketika Nabi meninggal wafat, beliau kan meninggalkan 9 istri. Ya 9 istri sanu ngaresikuana, tah itu dari harta peninggalan Nabi, tapi sebatas untuk makan saja kebutuhan sehari-hari. Tidak boleh dimiliki lalu dijadikan ladang bisnis, apalagi dijual oleh istri-istri Nabi, nggak boleh, termasuk oleh putra-putrinya. Jadi anak cucunya boleh makan dari harta peninggalan Nabi, tapi sebatas makan, tidak boleh dimiliki. Jadi hak miliknya hak milik fisabilillah, milik umat Islam, yang diperuntukkan bagi keluarga Nabi, bagi fakir miskin, ya, bagi militer yang berjihad di jalan Allah. Wa inni, dan sungguh aku, kata Abu Bakar, wallahi demi Allah, la ughayyiru syai'an min shadaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kanat 'alaiha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan mengubah sedikit pun sedekah Nabi yang sudah berlaku sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala a'malanna fiha bima amila fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan memutuskan dalam hal tersebut sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan. Fatashahada Ali, lalu Ali tasyahud pidato. Thumma qala inna qad arafna ya Aba Bakrin fadilatak. Sungguh kami telah mengetahui wahai Abu Bakar keutamaan Anda. Wa dzakara qarabatahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa haqqahum. Tapi kemudian Ali membela istrinya, menjelaskan kekerabatan mereka dengan Rasulullah, juga hak mereka. Tapi kan kami putra putri Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, tetap punya hak dari harta waris Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kerabat atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya an asila, lebih aku cintai untuk disilaturahim, min qarabati, daripada kerabatku. Jadi di sini Abu Bakar sumpah, beliau tetap dalam keputusannya, bukan berarti tidak menghargai ahlul bait Rasulullah. Karena dari hati yang tulus Abu Bakar bersumpah keluarga Rasulullah lebih dia hormati dibanding keluarganya sendiri. Dan ini akhlak, ya, pernah saya tulis di buletin At-Taubah, mencintai ahlul bait dengan wajar, ya,
Ahlul Bait itu siapa? Ya kalau sekarang itu Habib-habib. Ya, karena itu keturunannya dijaga. Jadi Habib itu bapaknya harus Habib, ibunya harus Habibah. Kalau dia menikah dengan non Habibah, anaknya nggak bisa disebut Habib. Ya kayak Habib Rizik, itu bapaknya Habib, ibunya juga Habibah, keturunan Ali Fatimah, dua-duanya. Kalau Pak Quraisy Shihab bapaknya Habib, ibunya bukan Habibah, maka nggak disebut Habib Quraisy Shihab. Kok menajwa Shihab mah? Padahal sama Shihab, keturunan marga Shihab ya, dengan Quraisy. Pak Quraisy Shihab, Habib Rizik Shihab itu satu marga, ya satu keturunan dari Shihab, cucu Ali yang namanya Shihab. Jadi kita memang harus menghormati keluarga Nabi, tapi yang Nabi ajarkan bukan berarti ini satu-satunya. Kita juga harus menghormati semua para sahabat Rasulullah. Kita juga harus menghormati semua para ulama, karena ulama itu pewaris Nabi. Ya, al ulama warathatul anbiya. Jadi seimbanglah kita menghormati keluarga Nabi, ya Habib-habib, sama dengan menghormati para ulama, menghormati para sahabat, ya bukan berarti kemudian merendahkan sahabat, merendahkan ulama lain. Pokoknya lamun diajar teka Habib teu saha agamana, nah itu terlalu lebay ya. Jadi mencintainya dengan wajar saja ya. Ini menunjukkan bahwa ikhtilaf di kalangan sahabat, bahkan penghuni surga, itu sangat mungkin terjadi. Dan ini kalau di Buletin At-Taubah dulu saya tulis dalam judul ketegasan Umar bin Khattab. Karena sesudah Abu Bakar wafat, Ali dan Abbas ini datang lagi ke Umar. Ya, kalau Abu Bakar wafat berarti Fatimahnya sudah wafat. Karena Fatimah wafat sebelum Abu Bakar. Fatimah wafat 6 bulan sesudah Nabi wafat. Meskipun Fatimahnya sudah wafat, Ali dan Abbas ini mempertanyakan lagi waris keluarga Nabi dari harta Nabi yang Nabi tinggalkan. Umar kemudian menjawab dengan tegas, saya tahu bagaimana kecintaan Nabi kepada putrinya. Dipujilah Fatimah, pujilah Abbas, pujilah Ali. Bahkan sudah kita bahas kemarin ya, Abbas itu Umar kalau istisqa taraku Umar ku Abbas ya, saking menghormati Al Abbas ya, paman Nabi yang usianya 3 tahun di atas Nabi, berarti 13 tahun di atas Umar, senior ku senior ya. Tidak ku Umar ku khalifah, karena memperhatikan kedekatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Umar, Nabi sudah jelas bersabda demikian, dan Abu Bakar pun sudah jelas memutuskan demikian. Saya tidak mungkin melangkahi Nabi dan Abu Bakar. Titik. Sejak itu sudah selesai perkara, tidak ada lagi mengajukan ke Utsman. Ali pun ketika jadi khalifah tidak berani mengambil tirkah yang ditinggalkan oleh Nabi, meyakininya sebagai waris bagi Ali meskipun Ali sudah jadi khalifah, tidak ya, jadi selesai. Ini juga menunjukkan bahwa satu hadis Nabi yang jelas sabda Nabi kadang tidak mustahil ada salah faham. Sekelas Ali dan Abbas pun memahami berbeda, tapi ketika sudah diputuskan ya ini kaitannya dengan pemerintah, maka harus menerima ya. Nah itulah gambaran, jadi pelajaran buat kita semua bahwa dalam hal-hal keagamaan ikhtilaf itu
selalu ada, tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Kalau kaitannya dengan pemerintahan, wayah nawe narima keputusan pemerintah. Itulah yang selalu kita lakukan, meski kalender urang beda wae jeung pemerintah. Ketika pemerintah sudah memutuskan, ya sudah ikut pemerintah ya. Tentunya dalam hal-hal yang memang jadi wilayah pemerintah, kayak ini kan harta waris ini jadi tanggung jawab pemerintah, termasuk Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan dari dulu itu tanggung jawab pemerintah. Kalau ada pertanyaan nah cenah Rabiul Awal itu, ya karena memang itu mah tidak masuk wilayah pemerintah, tidak harus berjamaah. Saum Ayyamul Bid mah teu berjamaah ge teu naon ya, beda tanggal. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan dari sejak dulunya harus berjamaah. Zaman Nabi ge nu penting ru'yat itu 3 ya. Kalau bulan-bulan lainnya nggak penting ru'yat dibadamikeun diisbatkeun, tidak. Zaman Nabi juga yang ada ru'yat berjamaah lalu isbat itu 3, Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kita ikut pemerintah. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Bakar radhiyallahu an, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Jagalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal keluarganya. Jadi kalau kita mencintai Nabi, maka harus mencintai keluarganya. Kalau kita menghormati Nabi, maka harus menghormati keluarganya ya. Kalau kita betul-betul ingin menjaga pusaka Nabi, nah diantaranya menjaga keluarganya. Ini sekali lagi menegaskan bahwa Abu Bakar tidak sama sekali mengurangi kehormatannya kepada Ahlul Bait. Tapi kalau Ahlul Bait salah, ya salahkan gitu. Kita tidak boleh mengurangi hormat kita kepada para habaib, tapi kalau habaib salah, nya salahkeun we. Piraku dek dibenerkeun kabeh ya. Itu maksud Abu Bakar. Meski Fatimah sampai wafatnya itu tidak berbaiat kepada Abu Bakar ya, karena perbedaan ijtihad. Ali pun sampai Fatimah wafat tidak baiat ke Abu Bakar. Sudah Fatimah wafat baru baiat menghargai istri. Pertanyaannya, apakah Fatimah matinya dalam keadaan jahiliyah karena mati dalam keadaan tidak punya baiat kepada imam? Jawabannya tidak, karena itu ijtihad. Ijtihad itu kalaupun salah pahalanya 1 muldoraka. Jadi kita pun bapak-bapak harus sedikit menghargai kalau ada di Al-Azhar numbung baiat. Kalau memang ijtihad dia tekudu dimusuhan, tekudu temenang ngaji, teu diajak jadi panitia, teu diajak porjam. Kehendak ijtihad. Kalau memang dia ijtihad, ai can ngarti mah tinggal dijelaskan. Kalau dia sebenarnya sudah mengerti, cuma nggak memilih saja, ya nggak apa-apa. Tetap we aku jamaah Al-Furqan, jamaah Taubah ya. Jangan kemudian gara-gara tidak baiat jika LDI, di LDI mun teu baiat teh enggak sih dikafirkeun ya. Najan adina geus dianggap adina. Wah, itu makanya kesesatannya di sana. Karena hadisnya sama dengan kita nu dipakeuna mitatan jahiliyah. Berarti jahiliyah, kalau jahiliyah kafir, najis gitu. Jadi itu dianggap dulu ya. Ke keluarga juga. Kemudian hadis berikutnya dari Al-Miswar bin Makhramah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimatu bid'atun minni. Fatimah itu bagian dari aku. Faman aghdabaha aghdabani. Siapa yang membuatnya marah, maka berarti dia sudah membuatku marah.
Ini Nabi sabdakan ketika Ali ingin mempoligami Fatimah dengan putri Abu Jahal. Jadi Ali berminat menikahi putri Abu Jahal. Tujuan Ali mah yang arah katurunanan teu kafir. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Lalu Fatimah ngado ke Nabi, merasa tersinggung, nyeri hati diduakeun teh. Gitu. Maka Nabi bersabda begini, tapi jangan dijadikan dalil teu meunang poligami. Atuh kitu mah Ali tidak akan poligami, Abu Bakar tidak poligami. Kemarin kan sudah dibahas hadisnya ya di At-Taubah, kata Nabi, khairu ummati aktsaruha nisaan. Sebaik-baiknya umatku yang paling banyak istrinya gitu. Jadi lamun Padani punya istri soleha 1, bandingkan yang Padani punya istri soleha 4, alus mana sok? Ya. Istri soleha 1, anak 3 balalager, bandingkan yang 4 anaknya jadi 12 balalager kabeh. Piraku anu tisaroleh wae anakna loba, istrina loba, nya tisaroleh lebar. Mending nu soleh. Padani we contohna tong abdi. Ali kan sesudah Fatimah wafat istrinya lebih dari 1. Ini hanya menunjukkan ada kekhususan buat putri Nabi ya. Kalau hendak mempoligami harus seizin putri Nabi, gitu saja kekhususan, bukan berarti kemudian haram poligami. Abu Bakar semua sahabat poligami, mengamalkan hadis yang tadi, sebaik-baiknya umatku adalah yang paling banyak istrinya. Ini hadis harus disosialisasikan oleh Persistri dan Pemuda Persis. jadi tibalik temenangnya. Cek usah Persis, rugi pemajikan. Tah bala dosa Pak Haji Nanang kapunggur orang suka mulia rugi cenah lah pamajikan ngaji di Persis di Pemudi teh naon. Heuh cenah jadi teh poligami. Eureuna gitu. Nah, ini jadi dalil bahwa hati-hati jangan menyinggung keluarga Nabi ya. Putri Nabi termasuk keturunannya. Tapi kembali ke hadis yang awal, kalau memang salah mah meskipun tersinggungnya wayahna we, tidak kemudian menjaga perasaan itu harus menjadikan seseorang meninggalkan syariat Nabi. Jadi ini yang saya maksud tulis dulu, menghormati keluarga Nabi dengan wajar, mencintai keluarga Nabi dengan wajar. Kita tetap cinta, nggak boleh menyinggung para habaib, tapi bukan berarti mencintai itu dengan melabrak syariatnya. Kalau memang ada syariat yang dilabrak, contoh misalkan ya, ngomongna kasar, tidak kemudian kita ikuti, ya, nurutan ngilu kasar dan sebagainya, tidak. Ya. Ini sekali lagi bahwa kecintaan kita ke keluarga Nabi, hormat kita tidak menyinggung keluarga Nabi, tidak kemudian menjadikan kita melabrak syariat. Nah, syariat namanya wayahna we. Keluarga Nabi teu narima nya wayahna. Misalkan ya, di sini sudah dibahas di Al-Azhar begini keputusannya, eta keluarga Habib misalkan tidak menerima nya wayahna we. Ini sudah jadi syariatnya begini ya. Kemudian hadis terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, sebelum Nabi meninggal, Nabi memanggil Fatimah dan berbisik-bisik kepadanya. Aisyah pun tidak tahu. Lalu dia menangis. Sesudah itu Nabi membisikkan lagi sesuatu. Lalu Fatimah tersenyum. Sesudah mau pulang, fasa'altuha an dzalik, aku bertanya tentang itu. Naon cenah Rasulullah ngarahasiakeun naon? Kamu menangis lalu kamu tersenyum. Kata Fatimah,
lam akun liufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mungkin menyebarkan rahasia Rasulullah. Kalau Rasulullah rahasia udah rahasia. Nah, baru sesudah Rasulullah wafat, Fatimah memberitahukan kepada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakan kepadaku sarranin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani annahu yuqbadu fi wajhihi alladhi tuwfiya fi fabakaitu. Nabi memberitahu bahwa beliau akan wafat dengan sakitnya yang itu. Aku pun menangis. Tapi kemudian beliau berbisik kepadaku, sarrani fa akhbarani anni awwalu ahli baiti atba'uhu fadhahiktu. Beliau memberitahukan kepadaku, aku akan menjadi keluarganya yang paling dahulu menyusul beliau. Tentu kalau menyusul beliau ke surga, maka aku pun tersenyum. Dan betul saja, 6 bulan sesudah Nabi wafat, Fatimah wafat. Sesudah Nabi wafat, Fatimah sakit lama sampai wafatnya 6 bulan sesudah Nabi wafat. Nah, ini menunjukkan sahabat mahnya dibere nyaho tereh maot teh atau teu stres. Urang mah kakara dibere gering anu cenah-cenah aya obatna bari lolobana anu cager soknya anu COVID-19 lebih banyak yang meninggal, lebih banyak yang sembuh. Lebih banyak yang sembuh. Wah, stresna ya. Padahal nya keundak maut jeung hirup mah geus aya takdirna, meskipun tidak COVID, ai takdirna meninggal mah meninggal ya. Tapi bukan berarti kita abai dari prokes ya. Ya tetap meskipun sudah ada takdirnya, menjaga kesehatan mah sebuah kewajiban. Ini juga jawaban bagi yang bertanya, kenapa kan di hadis Makkah Madinah itu dijamin tidak masuk wabah. Hadisnya sahih ya, sahih. Dan terbukti sekarang juga nggak masuk wabah, tapi bukan berarti abai. Siga kieu ciri kiamat itu akan banyak kebodohan, tampak perjinahan, diminum khamar terang-terangan. Nah, artinya kudu diantep. Nya henteu, tetep we ilmu harus disebarkan. Aya nu mabok gaplok gitu, aya nu jinah usir. Bukan berarti jadi legalisasi. Demikian juga sama Makkah Madinah tidak akan masuk wabah, bukan berarti pemerintah Saudi soklah kadang asup haji sok 5 juta biasa 2 juta 5 juta mau aya wabah, bukan berarti begitu. Tetap tindakan preventif sama seperti kita kan mati sudah ada takdirnya, bukan berarti aya COVID lah sok kadieu lah moal da geus aya takdirna. Tetap prokes harus diperhatikan sesuai ajaran Nabi sendiri, memperhatikan kebersihan. Sekian yang bisa kita bahas seputar Ahlul Bait, khususnya Fatimah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga dipersilahkan. Wah, Pak Haji orang pasarnya. Di sini pasar itu saya apa yang dinamakan pasar itu? Dalam hal ini pasar banyak, pasar baru, pasar anir, pasar jorong, pasar cangkring, pasar burung, pasar apa lagi? Ikan sama pasar. Apa itu termasuk pasar yang dibenci dalam hal ini? Itu dulu ada beberapa pasar yang dimaksud dalam hadis itu tempat berniaga. Sekarang mah termasuk HP itu pasar, Shopee, Gotonya ini. Kantor juga pasar. Ya. Piado gitu termasuk pasar kantor nama. Karena di sana kan orang-orang bekerja. Ya. Pesantren termasuk pasar karena di sana orang-orang bekerja. Teta di pesantren teh itu termasuk pasar. Ya, jadi toko, semua tempat berniaga.
semua tempat bertransaksi mata pencaharian. Jadi hadis itu mengajarkan jangan terlalu betah di tempat pekerjaan, bukan berarti tidak boleh bekerja, kan wajib. Tapi hatinya jangan tergantung di tempat kerja, hati tetap tergantung di masjid. Makanya Nabi menganjurkan di pasar itu harus ada masjid, ya. Dan di pasar itu juga harus ada kajian-kajian keilmuan, sehingga di pasar baru di luhurna aya, di handapna aya, ya. Baheula mah di handap mushola unggul ayeuna menjadi masjid. Uswatuna hasanah hiji, uswatuna hasanah dua. Lain cita jam sakieu kuduna ngaladangan, kan ngajina teh jam 11 sampai duhur. Iya mangadon ngararaja ustad cenah dunya diudag tuluy mulai tungtungna capek mending ngaji heula, nah gitu kan. Itu berarti sudah sesuai dengan sabda Nabi, ada kerinduan lebih mencintai masjid dibanding pasar. Lain artinya teu meunang ka pasar. Nabi juga kan ke pasar, para sahabat ke pasar. Begitu Pak Haji. Yang kedua saya di sini ada kata-kata tidak boleh lama, baik untuk pembeli dan penjual. Itu makanya kalau pulang itu pembeli pulang, penjual pulang itu, sedangkan penjual itu menunggu pembeli. Ada kalanya yang dari pagi dari jam 6 sampai sore itu belum meladani itu, menunggu itu. Dan kata-kata ini tidak boleh lama itu, harus sama-sama dengan pembeli sama penjual keluar gitu. Mohon gitu jadi diusahakan dijadwal orang tong jadi terbawa oleh pembeli, ya. Dijadwal, kita tahu jadwal di pasar jam berapa, ke masjid jam sabaraha, hari di masjid tebetah, di pasar betah gitu. Jadi kan yang namanya rizki itu mau ke mana-mana, ya. Jadi jangan sampai kita alasan mencari rizki kemudian mengabaikan masjid, eta intinya, ya. Bagusnya dijadwal. Iya, yang Nabi kritik itu ka pasar rajin, ya. Ai ka pasar rajin, ka tempat pagawean rajin, dijadwal, ai ka masjid ngedul. Harusnya ke masjid satu hari 5 kali laki-laki. Kalau ibu-ibu ya dijadwalkan pengajian, ya. Ai ngaji tarai ka pasar rajin. Nah itu berarti budak-budak setan. Naudzubillah min dzalik. Sami abdi ge mun abdi nungkulan. Saya dulu zaman di Risalah mondok meuting, dipikir-pikir urang teh cita. Da anger we pagawean mah sakitu-kitu keneh. Jadi bagaimana caranya agar saya tidak sampai bermalam mondok dah. Meskipun di Risalah ya masjid, ya. Saya ada kewajiban ke keluarga, ya kewajiban ke masjid, kan. Berbagi. Selanjutnya saya di sini di pasar itu tempatnya setan, banyaknya setan, penipuan, janji palsu. Apakah di daerah-daerah di pabrik perkantoran, baik pemerintah maupun swasta, bahkan di organisasi Islam juga tidak ada hal soal ini? Ya apa Ku Abi diserat di pengker. Mohon di akhirnya kan diserat bahwa pasar ini berlaku juga untuk kantor, tempat kerja. Dan memang seperti itu yang kita rasakan. Ya. Maksudnya di sini itu tidak dicantumkan kantornya itu. Ya di bagian akhir, seratan bagian akhir paragraf terakhir. Jadi itu memang kita rasakan. Jadi bukan berarti orang haram ke pasar. Hati-hati di pasar teh loba setanna. Hati-hati di kantor itu banyak setannya, banyak sarang konflik, ya. Para bote lain beda pendapat tapi beda pendapatan, ya. Sama di yang saya rasakan di pesantren, ya, di stai, di kampus, ya. Ada di paragraf terakhirnya saya umumkan. Tos Pak Haji, terus dibahas insya Allah. Sehingga timbul masalah bagaimana hasil daripada yang dibenci itu. Ada yang menjadi pesantren, banyak yang menjadi mubalik itu, dan akhirnya tadinya gitu Ustaz.
Di sini atau di pasar itu mana ternyata bapak itu bapak mantan orang pasar atau pensiunan kurang tahu bapak itu mundurkan diri gitu. Itu karena kopi juga kita juga merasa sedih di mana banyak masjid yang ditutup atau dalam ini itu suatu keputusan dari pemerintah tadi kata Ustaz. Wa'adullah wa Rasulullah amri cenaka. Mungkin waktu di masjid itu banyak sekali jemaah itu apa aja bukan menang kepada Ustaz. Tapi kalau lihat sekarang di pasar Ustaz, bisa dibilang Ustaz, orang itu nggak ada, tapi di masjid masih banyak yang berjamaah, masih banyak itu lihat. Bahkan di basis lah belum ada yang disekat-sekat Ustaz. Ya itu 2 bulan 3 bulan ke sana itu ya salap yang paling gitu paling bentar biasa sudah dibagi semeter jarak, tapi dia di jarak, tapi di kita biasa itu ada yang catatan. Terima kasih. Ayah dek, mangga. Menyangkut izin ke pemerintahan untuk tahun ini ditiadakan sholat di lapang atau di masjid. Kita untuk selama ini belum pernah meninggalkan sholat id. Nah, gimana kalau masjid kita dipakai id? Ya taat teh dinu ma'ruf dinu maksiat mah tong taat. Dan fikih ada pergeserannya. Dulu awal-awal Covid para ulama nggak tahu kan, nurut we ka WHO, tutup masjid tutup. Tapi kan kemudian para ulama merasakan sendiri dan gak maslahat ditutup masjid. Covid dari sejak awal sampai sekarang belum turun, naik anu ayeuna nerekel gitu, gak pernah turun ya. Dari sejak awal tahun 2020 sampai sekarang gak pernah turun. Bayangkan kalau fikih nutup masjid berarti 1 tahun lebih kayak jika barudak ayeuna darurang duraring ya. Diajar tapi daring, sholat daring. Alhamdulillah para ulama kemudian terbuka, sepakat lagi ijma bahwa menutup masjid itu maksiat. Makanya ketika Jokowi mengumumkan tempat ibadah ditutup, semuanya sepakat menolak. Jeung pemerintah itu bisa nanaun kan, meskipun di dia misalkan RW kudu tutup, tong diturut nggak ada kaitannya ya. Apakah kemudian naik Covid itu dari masjid? Tidak ada bukti ya, tidak pernah jadi klaster. Termasuk dalam Idul Adha itu yang saya dorong kepada para mubalik di cabang, orang kudu wani ngalawan dan mau bisa kumaha mau wani ngabubarkeun polisi ge. Jadi tong minta izin bebeja gitu. Dar di lapang. Dan saya sudah mencoba melobi ya orang-orang dekat Mang Odet simpang ngomongkeun lah minimal tong ngusir tong nyarek, karena kalau dilarang dan mual bisa. Pengalaman Idul Fitri tahun kemarin kabeh ngarayakeun di masjid, dan kalau mengukur secara medis lebih bahaya di masjid, lebih bahaya di lapang, lebih bahaya di masjid. Jadi enggak, saya mending adakan di lapang. Saya mendesak Ustadz Husni, Ustadz Rosad sing wani we nadar ya. Karena lamun damal mungkin sarolat di imah pasti di masjid dan lebih bahaya. Masjid itu lebih bahaya, geus mending di lapang, lega-lega puguh. Kajen polisi nungkulan gitu. Nungkulan prokes misalkan kudu jaga jarak. Kalau memang polisinya ya nggak apa-apa, orang kasus asupna darurat dipaksa ya seandainya. Tapi kalau polisi mah rapet karena nggak ngaruh ya jaga jarak itu dengan penyebaran virus. Iya ngaruh ya, asal di masker itu yang mempengaruhi penyebaran virus dan tidak. Jadi itu menurut saya kita berjuang saja sampai 2 hari sebelum Id, bahkan sampai hari Id dah mual dibubarkan mual ya, persis sama seperti kasus masjid
ketika Jokowi mengumumkan, termasuk di Pajagalan banyak tutup. Ada teman saya di grup alumni, tad cenau nih Pajagalan tutup, da mana emang ngaliwat unggul. Pajagalan mati Covid mimiti 2020 di Pelangan, anggar Jumatan aya, teu pernah tutup salat aya, jeung rempog biasa, da memang jamaah tetangga jeung ustad, mana mah da ngaliwat unggul teh, urang mah orang Pajagalana asli teh apa, ya, jeung lamun urang kadinya moal dihalangan ku satpam. Ya. Bahkan ketika punten urang masjid Persis ku PD ditutup, Pajagalan mah penuh Jumatan. Ya, PD juga meski masjid PD teu pernah tutup Jumatan, enggak pernah tutup ya, karena kita sudah sampai pada tahap menghilangkan ibadah ini termaksud maksiat, apalagi ini syiar ya. Syiar Allah salat Idul Fitri Idul Adha itu. Jadi hayulah urang dar we da moal di carek itu ge atau bah mau nayakeun cenah ustadna saha kos nu siap ngamplopna we cenah da ngamplop salat ieu teh standarna geus lah teh urang kalpurkon we urang der insyaallah, dan kita sedang berjuang lah mudah-mudahan nya, kecuali lamun pakai kekerasan tangan besi polisinya ngelehan di masjid we. Di masjid insyaallah mau dibubarkan. Jadi sampai deadline akhir orang berjuang persis seperti Idul Adha tahun kemarin. Idul Adha tahun kemarin kan dilarang, masih dilarang, tapi orang ngotot kan, tinggal di polisi ngebubarkan. Nurul Huda kan gak jadi. Nurul Huda teh kan irsad cenanya, ku ana didesak Kang Rohman, Ustad Rohman, Ustad Anas, geus ngayakeun di lapang RW nu urang teh. Mau dibubarkan polisi wani naon. Bismillah di lapang tong izin bebeja we cenah gitu. Saya kasih tahu Nurul Huda, Nur Tauhid di lapang, yang usuna itu di lapang mah. Ya, jadi udah begitu saja lah. Insyaallah lebih aman. Saya mungkin di belakang kurang yang belum begitu seperti sekarang, mungkin Covidnya mungkin. Sami wae dulu ada kamari ge. Tidak pernah turun. Nya minimal itu deadline. Tong nepikeun ka di rumah. Di masjid. Nah, jadi di masjid minimalnya, tapi tetap kita usahakan di lapang dan mau dibubarin masuk. Atau orang jumlah 1000 polisi paling 10 orang. Ya. Anu jantan ieu eta terus pemerintahan MUI kan MUI mah. Yang menyetujui-nya Ya, pemimpin orang oke kan di MUI. Ya nanti kita lobby lagi MUI gitu. Persis seperti kita melobi penutupan masjid gitu. Tapi dah MUI mah normatif Pak, normatif, zona hitam, zona merah. Jadi inti nama itu 1 juli ditutup. Aturan PPKM mah semua ditutup. Kalau di MUI mah normatif. Jadi kemarin cenah lobby ke anggota Dewan Haji Rijal gitu, ada sebenarnya mah moal dibubarkeun. Jeung repeh we cenah sok ngayakeun anak ge ngayakeun di dieu gitu. Ya, jadi ceana mah yang lebih maslahatnya da nya MUI ge hari ngahalangan salat Idul Adha mah termasuk maksiat tong diturut gitu. Tapi yang saya tahu baca normatif MUI. Jadi tidak melarang 100%, tapi memberikan panduan umum ya. Tapi itu terutama kita yang dekat Jakarta seperti Bekasi itu sudah lama. Itu jarak itu kan. Kalau di Bandung masih kurang gitu kan. Itu Pak Haji di selain masjid Persis, selain masjid Salafi itu jaga jarak. Kalau masjid Salafi, masjid Persis mah rapat. Ya di sana itu jadi mentaati itu gitulah yang paling dekat, yang dekatnya Jakarta. Mudah atuh teh sah Pak Haji berjamaah na icarang mah. Ya. Udah kenyataan mah tidak. Mohon kecuali mun abdi di Kota Baru Parahyangan masjidna sanes masjid abdi nya wayahna we ngiringan pun anak oge ka dieu maneh teh ciri menuturkeun gambar geus ka dieu cenah aja urang salat di sisi 4 ngarendeng we. Nah da memang begitu sunahnya ngan ka batur nya ada lain masjid urang bisi pi omongan ya. Jadi kita menghargai ijtihad mereka yang keliru saja.
Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi